Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel yang edukatif ini. Dan kali ini saya ingin membagikan informasi berkaitan dengan teknologi-teknologi spesifik untuk wilayah lahan kering. Dan video yang saya bagikan ini adalah dokumentasi dari kegiatan dari kampus, khususnya program studi manajemen pertanian lahan kering, jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sebagaimana biasa bahwa kampus diwajibkan terutama untuk kalangan dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian setiap tahun sebagai salah satu dharma dalam perguruan tinggi. Dan untuk kegiatan kali ini kita memilih mitra di SMK Negeri 1 Amarasi. Ya, pemilihan ini memang didasarkan pada proses penyeleksian beberapa lokasi yang memenuhi kriteria. Lalu setelah dianalisis atau dikaji, maka ditentukanlah SMK Negeri 1 Amarasi sebagai mitra kegiatan program pemberdayaan kemitraan masyarakat. Ya, dan ini melibatkan banyak pihak, ada pihak kampus sendiri, juga ada pihak sekolah sebagai mitra, dan juga ada pihak lain seperti masyarakat dan dari dinas. Nah, seperti apa real pelaksanaannya, mari kita ikuti video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan nonton video ini sampai tuntas. Dan ingat bahwa kebiasaan menonton sampai tuntas itu adalah salah satu bukti bahwa kita sedang sehat dan bahagia dalam mencari dan menerima informasi baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengembangan usaha pertanian dan peternakan di lahan kering dihadapkan dengan banyak keterbatasan, antara lain, musim hujan yang singkat yaitu hanya 3-4 bulan saja per tahun, keterbatasan air, kondisi tanah yang kurus, sumber daya yang minim, dan sebagainya. Berbagai keterbatasan ini sering menjadi pemicu tingginya biaya produksi pertanian dan peternakan di wilayah lahan kering, karena memerlukan berbagai teknologi untuk mengatasi aneka keterbatasan dimaksud. Karena itu pula, maka para petani di lahan kering cenderung bertahan dalam pola pertanian tradisional. Namun demikian, saat ini sesungguhnya cukup banyak teknologi yang siap digunakan untuk memaksimalkan produksi pertanian. Beberapa teknologi yang sudah dikenal meluas di masyarakat antara lain, teknologi irigasi tetes, teknologi irigasi pintar, penggunaan mulsa, dan sebagainya. Di balik teknologi-teknologi tersebut, hal yang paling penting diketahui adalah berkaitan dengan konsep umum pertaniannya. Bahwa konsep pertanian yang dianggap paling sesuai di wilayah lahan kering adalah konsep pertanian terpadu. Konsep keterpaduan ini mengedepankan perpaduan antara berbagai teknologi dan berbagai komoditi, yang diharapkan dapat berperan saling mendukung antara satu dengan lainnya. Dari konsep keterpaduan itulah sehingga dikenal beberapa teknis penerapannya. Misalnya, konsep agroforestry yang memadukan antara komoditi tanaman pertanian dan tanaman kehutanan. Ada konsep agrosilvopastura yang memadukan komoditi pertanian, kehutanan, dan sekaligus peternakan. Ada juga konsep mamar yang cukup terkenal di Pulau Timor, atau konsep 3 strata di Pulau Bali. Konsep-konsep ini, selain berorientasi pada penganekaragaman produk yang dihasilkan, juga untuk saling mendukung antara satu komoditi dengan komoditi lainnya, sehingga memungkinkan penciptaan proses produksi yang berkelanjutan, bernilai ekonomis, maupun untuk memperbaiki kelestarian lingkungan. Dalam kegiatan ini, konsep yang diterapkan lebih fokus pada komoditi tanaman pertanian dan komoditi tanaman untuk makanan ternak. Dan teknologi yang diterapkan adalah penggunaan mulsa dan irigasi tetes.
Konsep ini diimplementasikan pada tanggal 12 Juli tahun 2024 di atas lahan seluas 1.600 meter persegi di SMK Negeri 1 Amarasi. Gambaran konsep pemanfaatan lahan yang dirancang sesuai dengan kondisi wilayah adalah seperti gambar ini. Ada komoditi tanaman hortikultura, seperti tomat, cabai, mentimun, kangkung, sawi putih dan sebagainya. Ada tanaman perkebunan seperti pisang dan tanaman makanan ternak yaitu lamtoro. Harapannya adalah bahwa tanaman hortikultura ini adalah tanaman umur pendek yang dapat berproduksi lebih cepat, sedangkan tanaman lamtoro dan tanaman pisang adalah tanaman umur panjang yang dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak kambing atau sapi. Ini adalah aktivitas persiapan lahan. Pembuatan bedengan dengan ukuran lebar 1 meter dan panjang 20 meter, sedangkan jarak antara bedeng adalah 50 cm. Selanjutnya adalah pemasangan mulsa. Dalam hal ini mulsa yang digunakan ada 2 jenis, yaitu mulsa plastik hitam perak dan mulsa organik menggunakan anyaman alang-alang. Mulsa ini akan bermanfaat untuk menekan penguapan dan meningkatkan kelembaban tanah sehingga air dalam tanah tidak mudah hilang melalui penguapan. Di samping itu, mencegah pertumbuhan tanaman gulma. Sebagaimana diketahui, bahwa gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Selanjutnya proses instalasi irigasi tetes, mulai dari instalasi pipa, pemasangan selang. Untuk memastikan kelancaran air dalam selang serta memastikan bahwa tetesan airnya tepat pada lubang tanam dilakukan uji coba. Terlihat bahwa airnya mengalir dengan lancar. Ini adalah proses penanaman tanaman hortikultura. Ada tomat, lombok, mentimun, pisang, dan lamtoro. Sebelum ditanaman, maka pada lubang tanaman ditaburi pupuk dasar dalam hal ini pupuk bohasi, yaitu pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan atau kohe. Setelah semuanya siap, maka dilakukan penanaman. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sudah ditanam, maka dalam kegiatan ini, dilakukan juga demonstrasi pembuatan pupuk bokasi. Hal ini penting, karena di sekitar SMK Negeri 1 Amarasi ini, banyak masyarakat yang memelihara ternak sapi. Hal mana? Banyak memproduksi kotoran hewan atau yang sering disebut dengan kohe. Ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi siswa-siswi SMK. Selanjutnya, kita mencermati perkembangan dan pertumbuhan tanaman yang sudah ditanam. Terlihat bahwa tanamannya tumbuh dengan subur. Alhasil, pada tanggal 6 September 2024, tanaman sayur-sayuran dan tomat sudah bisa dipanen. Hasilnya, setidaknya dapat memotivasi siswa untuk membangkitkan semangat dan jiwa kewirausahaannya dalam bidang agribisnis. Hasil panen pertama seperti pada tabel ini. Jadi total penerimaan mencapai Rp960.000. Ini hanya diperoleh dari 4 bedeng berukuran, lebar 1 meter dan panjang 18 meter, sebagai bedeng percontohan. Berarti, rata-rata nilai produksi setiap bedengan adalah Rp240.000. Artinya, jika lahan seluas 1.600 meter persegi terolah semuanya, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah bedengannya mencapai sekitar 26 bedeng. Dengan demikian dapat diestimasi bahwa potensi hasilnya pada setiap kali panen adalah Rp240.000 dikalikan dengan 26 bedeng. Itu sekitar Rp6.240.000. Tentu saja nilai ini masih bisa ditingkatkan, terutama jika pisang dan tanaman lamtoro sudah dapat diproduksi. Untuk menentukan hasil real dari penerapan konsep ini, masih harus menunggu produksi pisang dan tanaman makanan ternak. Tentang hal itu akan dihadirkan juga dalam video tersendiri nanti setelah semua tanaman dan komoditinya di dalam sudah berproduksi, termasuk ternaknya.
Dengan demikian, pada akhirnya kita dapat memperoleh gambaran nilai pendapatan yang diterima dari pemanfaatan lahan seluas 1.600 meter persegi, dari perpaduan antara komoditi tanaman pangan, perkebunan dan tanaman makanan ternak. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering, dan kepada keluarga besar SMK Negeri 1 Amarasi, serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Teruslah berkarya dan mengembangkan informasi dan teknologi pertanian. Dan jangan menyerah dengan kondisi alam yang ada. Manfaatkan potensi alam dengan mengedepankan sikap bahwa kita bersahabat dengan alam itu sendiri. Demikian yang bisa saya bagikan kali ini, kiranya bermanfaat, dan akhir kata saya mengucapkan selamat dan salam sukses beragribisnis.